Dampak pandemi COVID-19 membuat roda perekonomian di sektor UMKM Kabupaten Minahasa Selatan belakangan ini ikut tersendat. Hadirnya vaksinasi sebagai jurus jitu pemerintah sehingga penularan wabah COVID-19 kini mulai bisa ditekan. Berbagai sektor pun kini mulai bangkit meski masih di tengah pandemi COVID-19. Sektor usaha mikro kecil menengah UMKM menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Di Kabupaten Minahasa Selatan sendiri yang sebelumnya banyak pelaku UMKM gulung tikar, kini sebagian besar mulai dari usaha pertokoan, kuliner hingga coffee shop optimis kembali bangkit di tengah pemulihan ekonomi nasional. Salah satu coffee shop di emperan Jalan Trans Sulawesi di Amurang ini misalnya, belasan karyawan yang sebelumnya dirumahkan kini kembali bekerja dan tetap menerapkan prokes COVID-19. Teman-teman semua yang bergerak di industri kafe, coffee shop atau apapun namanya, tetap semangat, optimis bahwa tidak ada yang mustahil, harapan selalu ada, masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, bukan situasi corona ini, tetap jadi berkat dimanapun dan saya percaya Indonesia pasti bangkit, Minsel pasti bangkit, kita semua pasti bangkit. Melewati hal yang berat ini kita harus bergandeng tangan bersama-sama dan tetap optimis, ya, yakin di dalam Tuhan kita pasti bisa. Berdasarkan data Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Teten Masduki, secara nasional terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja dan 60% PDB nasional. Jumlah tersebut menunjukkan peran UMKM sangat besar bagi perekonomian nasional. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, daya tarik wisata Kabupaten Minahasa Selatan kini mulai banyak diminati para pendatang dari luar provinsi. Sejumlah wisatawan asal Jakarta dan Maluku saat ditemui di sejumlah tempat kuliner di emperan Pantai Boulevard Amurang mengaku takjub dengan keindahan dan kealamian pantai Minahasa Selatan. Pantai Boulevard Amurang masih menjadi primadona masyarakat lokal dan pendatang saat berkunjung ke Kabupaten Minahasa Selatan. Selain menawarkan keindahan pantai dan sunsetnya, berbagai pelaku usaha kuliner pun bertaburan di tempat ini. Douglas Panit, salah satu wisatawan asal Maluku, mengaku ketagihan dengan gorengan stik pisang goroho khas Sulawesi Utara. Ini pisang goroho, ini gorengan khas di Minahasa Selatan. Kalau ada yang peminsel dan tidak pernah mencoba mencicipi pisang goreng goroho ini, itu artinya Anda belum peminsel. Sementara itu, satu keluarga wisatawan asal Jakarta saat ditemui bersantai bersama anak dan istrinya menikmati sunset di emperan Pantai Boulevard Amurang, mengaku senang dan betah berada di Minahasa Selatan. Kami di sini udaranya kan masih sejuk, masih nyaman, masih asri gitu. Beda sama di Jawa kan, banyak polusi, kalau di sini kan masih. Selain pantai dan wisata kuliner yang ada di Minsel, masih banyak lagi titik dan spot wisata lainnya yang menawarkan keindahan dan keunggulan masing-masing. Mardi Golindra melaporkan dari Kabupaten Minahasa Selatan. Siswi salah satu SMP di Kabupaten Minahasa Selatan mendapat pelecehan seksual dari seorang pria 23 tahun di salah satu desa di Kecamatan Amurang Barat. Atas perbuatannya, kini pelaku telah diamankan di Polsek Amurang dan dikenakan pasal perlindungan perempuan dan anak. JS alias Kris 23 tahun tak bisa berkutik saat digelandang aparat ke Polsek Amurang. Di hadapan polisi, Kris mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah melakukan pelecehan seksual sebanyak 1 kali terhadap seorang anak di bawah umur yang masih berstatus sebagai siswi salah satu SMP di Kabupaten Minahasa Selatan. Kapolsek Amurang Ibtu Bayu Damara menjelaskan kronologis kejadian tersebut berawal dari laporan ayah korban, di mana ayah korban tak menerima perlakuan pelaku terhadap buah hatinya yang masih berusia 12 tahun. Tak perlu waktu lama, di malam harinya aparat bergerak cepat mendatangi rumah pelaku di sebuah desa di Kecamatan Amurang Barat. Dan dari pengakuan tersangka telah melakukan pencabulan kepada korban sebanyak 1 kali di rumah tetangganya. Untuk korban usia 12 tahun, saat ini bersekolah kelas 1 SMP. Dari pengakuan tersangka,
dia dipengaruhi oleh minuman keras dan dalam keadaan mabuk. Atas perbuatannya kini pelaku dikenakan pasal 81 ayat 1 dan 2 tentang Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sejumlah kepala desa di 17 kecamatan se-Kabupaten Minahasa Selatan mengawasi para warganya, khususnya yang baru pulang dari mudik. Hal tersebut dilakukan guna pencegahan penularan COVID-19 yang bisa saja dibawa warganya dari luar provinsi. Sejumlah varian baru COVID-19 sudah masuk di Indonesia, termasuk varian dari India yang dikenal dengan nama B1617. Tak mau kecolongan, sejumlah kepala desa dan perangkatnya di 17 kecamatan Kabupaten Minahasa Selatan kini melakukan pengawasan ketat pada sejumlah warganya, khususnya yang baru pulang mudik dari luar provinsi. Soneke Liwe, salah satu kepala desa saat ditemui, mengaku pihaknya telah bekerja sama dengan TNI Polri dan meminta masyarakat untuk melaporkan bila ada pendatang masuk ke desa. Selalu mengimbau kepada masyarakat, jaga protokol kesehatan. Dan saya bersyukur di Kabupaten Minahasa Selatan belum ada varian yang baru. Tapi kita mendoakan terus menghindari. Oleh sebab itu dihimbau terus kepada masyarakat saling memberi tahu kepada pemerintah desa apabila ada pendatang yang dari luar daerah datang ke desa kita, di kabupaten kita, lapor kepada pemerintah setempat. Laporkan Pak ya? Ya. Adapun akumulasi total kasus COVID-19 hingga saat ini berdasarkan data Dinkes Minsel sebanyak 608 orang, sembuh 567, meninggal 39 orang, dan kasus aktif saat ini tersisa 2 orang, 1 dirawat di rumah sakit dan 1-nya lagi isolasi mandiri. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Memaknai Hari Kebangkitan Nasional, sejumlah pecinta lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa Selatan gelar aksi pungut sampah di emperan Jalan Trans Sulawesi. Adapun tujuan aksi tersebut yakni untuk mengingatkan para pengendara agar menghargai alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Meski diguyur hujan tak menyurutkan langkah sejumlah pecinta lingkungan di Kabupaten Minahasa Selatan melakukan aksi bersih-bersih dan memasang baliho di Maruase untuk tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang Jalan Trans Sulawesi. Kurangnya kesadaran pengguna jalan membuat trotoar dipenuhi sampah plastik. Sedikitnya terdapat lebih dari 1 mobil pickup sampah dikumpulkan hanya dalam radius 5 km. Dr. Anas Indarto, salah seorang juru pamong, mengatakan jika kita tidak bisa menjaga bumi, tolong jangan merusaknya. Ya, pada kesempatan ini kami sebagian masyarakat yang merasa peduli dengan kelestarian lingkungan melakukan kegiatan bersih-bersih sampah di sepanjang jalan raya. Sekaligus juga kami mengkampanyekan program Jaga Bumi atau hashtag Jaga Bumi. Ini berkaitan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional. Sementara itu, Doni Tutu, salah satu wartawan yang tergabung dalam aksi pecinta lingkungan, mengatakan kedepannya hal serupa akan terus dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pada generasi muda agar kecintaan terhadap lingkungan terus terjaga hingga di masa mendatang. Rencana minggu depan kita akan mengadakan lagi kegiatan seperti ini bertempat di Amurang Barat sana. Dan kita akan kita bergabung lagi yang ada komunitas yang ada di Mincer untuk menjaga kelestarian yang ada di Minahasa Selatan ini. Adapun para pecinta lingkungan yang turun tersebut dari Manguni Rondor Indonesia, Tagana Indonesia Minsel, sejumlah mahasiswa, aparatur sipil negara, wartawan, serta pemerhati lingkungan hidup. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara. Ketua Umum Persatuan